Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Marilah anak sekalian, kita awali kajian kita pada kali ini dengan bersama-sama membaca umul kitab Dawa maratatillah al-syaitan as-sunnah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan pada halaman yang ke-19, yaitu pasal yang paling bawah itu di pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Pasal ini menjelaskan tentang wa sholatul kusufi, sholat kusuf yaitu gerhana, sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan. Sholatul kusufi utawi sholat kusuf itu gerhana iku sunnatun muakkadatun, sunnah yang dianjurkan sekali ya. Ini terbitnya mubtada khobar ini ya. Fa in fatat lam tuqdha. Fa in fatat, apabila berlalu ya, ketinggalan sudah terlewatkan gitu, fatat lam tuqdha, maka tidak usah dikodoin, tidak usah disusuli ya, tidak usah diqadha. Karena ini sunnah muakkadah gerhana, maka tidak usah diqadha. Ya, mungkin karena yang dilalah atau gimana ya, karena sholat ini kan jarang kita lakukan ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan ya, dengan waktu-waktu tertentu ya, maka kadang-kadang lupa kita. Mungkin ada baiknya masjid ataupun langgar ataupun musola suro itu mengumumkan ya, misalnya gerhana akan terjadi sehari besok ya, hari ini diumumkan misalnya. Demikian juga ketika mau pelaksanaan itu waktunya 1 jam sebelumnya diumumkan. Mungkin itu akan lebih baik untuk mengingatkan, karena ya jarang terjadi jadi sok lupa. Nah ini kalau itu terjadi terlewatkan ya, maka tidak usah diqadha atau ditunaikan waktu yang lain, nggak usah ya. Kemudian wa yusolli al-likusufi syamsi wa khusufil qamari rakaataini. Wa yusolliya, dan mensolati siapa orang itu ya, seseorang, likusufi syamsi, karena gerhana matahari, wa khusufil qamari, khusufil qamari ya gitu bacanya, fa-nya kasrah karena itu atap dari li kusufi syamsi wa li kusufil qamari, itu kalau ditakdirkan seperti itu. Wa yusalliya, dan sholat seseorang li kusufil qamari, karena gerhana matahari, wa khusufil qamari, karena gerhana bulan. Jadi ada istilah dua ya, kusuf itu untuk matahari, khusuf itu untuk bulan ya, maknanya sih hampir sama ya. Kusufu ya artinya tertutup, khusufu juga artinya hilang ataupun tenggelam. Sama lah gitu ya, intinya ya. Tapi istilahnya seperti itu. Kalau syam atau matahari itu kukap kusuf, kalau komar bulan itu ha kusuf. Rakaataini, dengan 2 rakaat. Jadi 2 sholat itu ya, gerhana matahari maupun gerhana bulan dilaksanakan dengan 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyamani. Masing-masing di dalam setiap rakaat
itu ada dua berdirinya, qiyamani gitu ya. Fi kulli rokaatin qiyamani. Masing-masing di dalam rakaatnya itu berdirinya lama, panjang, qiyam ini dengan 2 rakaat ya. Yutilu yaitu memanjangkan al-qiraata fihima, yang memanjangkan bacaannya fihima di dalam 2 qiyam itu, 2 berdiri itu. Wa ruku'ani dan 2 ruku. Yutilu juga dipanjangkan ya, at-tasbih, rukunya juga panjang dibacanya fihima di dalam 2 rakaat, duna sujudi, di luar atau bukan sujudnya. Jadi ini 2 rakaat tapi masing-masing rakaat 2 ruku dan itidal ya, berarti itu. Jadi begini, berdiri ya, niat anawa itu sholat likusufil qamari misalnya, likusufil qamari atau likusufil syamsi rakaat ini gitu. Mustaqilan berarti adaan makmuman, misalnya Anda menjadi makmum Allahu Akbar gitu. Setelah itu kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian disunatkan baca surat yang panjang ya. Rakaat pertama nih. Setelah itu kemudian ruku. Nah, ruku panjang ini bacaannya. Yutilu memanjangkan di sini ya. Nah, panjang. Masuk tasbihnya, membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi panjang. Terus itidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu samawati dan seterusnya itu tidak langsung sujud, tapi membaca Al-Fatihah lagi, kemudian membaca surat di luar Fatihah itu yang panjang lagi, kemudian baru sujud, kemudian duduk 2 sujud lagi, kemudian naik ya. Naik, kemudian ini baru 1 rakaat toh. Nah, rakaat keduanya sama dengan rakaat pertama tadi. Jadi Al-Fatihah, kemudian baca surat panjang, kemudian ruku, ya, kemudian itidal. Nah, ini tidak langsung sujud tapi membaca lagi Al-Fatihah dan surat lagi. Kemudian baru ruku, sujud dan seterusnya. Itu rakaat keduanya. Jadi 2 rakaat tetapi 4, ini jadi 4 ada ya, 4 ruku dan 4 itidal ya, 4 sujud itu. Sujudnya tetap 2. Jadi sujudnya enggak ada. Rakaat rukunya yang 4 ya, itidalnya juga 4. Karena masing-masing rakaat 2. Ini yang membedakan dengan sholat biasa. Ya, sekali lagi karena ini jarang dilakukan, kadang-kadang yang lebih celaka ya imamnya. Kita makmum kan terus ngikutin imam. Ini imamnya harus betul ya, ingat betul ini, jangan sampai kemudian lupa. Ya diharapkan seperti itu, jangan sampai lupa, karena itu tadi 2 ruku, rukuknya jadi per rakaatnya 2 ruku, 4 kalau 2 rakaat jadi dikalikan 2. Udah, wa ruku'ani dan 2 ruku, yutilu atas yang sama ini bihima di dalam 2 rukunya, 2 rakaatnya, duna sujud, selain sujud, wa yahtubu dan kemudian khutbah. Maksudnya wa yahtubu dan khutbah siapa, khotib gitu ya. Ba'daha sesudah sholat itu dengan khutbah ini dengan 2 khutbah. Jadi kalau ininya sama seperti Idul Fitri atau Idul Adha ya, khutbahnya di selesainya sholat, setelah selesai sholat. Beda kemarin ketika sholat Jumat. Sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat ya. Nah, kalau ini gerhana baik matahari maupun bulan itu sama dengan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi khutbahnya setelah selesai usai sholat. Oke, wayak tubuh ini dan berkhutbah siapa khotib ba'da sesudah sholat. Itu sholatnya khutbah ini dengan 2 khutbah. Jadi kalau membaca ini saya ingatkan lagi, taknya ditanda bacain fathah ya, untuk membedakan jamak mudzakkar atau tasniyah ya.
Ini di sini tasniyah isim bermakna dua. Khutbataini bukan khutbatina ya. Karena ini gundul ya. Jadi taknya saja itu dikasih tanda fathah itu untuk membedakan dari bahwa di sini bermakna dua, khutbataini ya, dengan khutbatuna. Oke. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 20 di atas sisi kanan. Wa yusiru fi kusufil syamsi wa yajharu fi khusufil qamari. Jadi wa yusiru dan meringankan, merendahkan suara ini maksudnya fi kusufil syamsi, kusufil syamsi di dalam sholat gerhana matahari. Karena itu dilakukan siang hari, jadi tidak usah keras-keras sekali ya, tetapi agak rendah ya. Demikian juga sebaliknya wayajharu dan mengeraskan suara itu yang maksudnya fi khusufil qamari di dalam khusuf ataupun sholat gerhana bulan. Sudah. Kemudian kita lanjut ke pasal berikutnya. Ini panjang ini ya. Pasal berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal ini menjelaskan tentang wasolatul istisqa. Adapun sholat istisqa masnunatun itu disunahkan. Ini sama seperti tadi tarkibnya ataupun kedudukannya mubtada khobar. Sholatul istisqa utawi sholat istisqa iku masnunatun den sunahkan atau disunahkan. Fayamuruhum maka memerintahkan kepada orang banyak, humnya ini kepada orang banyak ya, jamaah ya, ataupun audien ataupun ya orang di situ, kelompok komunitas orang banyak. Siapa? Al imamu, yaitu imam, bitaubati dengan taubat, wasodakoti dan dengan sodako, membayar sedekah itu mengeluarkan infak dan selain sebagainya. Jadi imam itu memerintahkan kepada umat, kepada jamaah, wahai umat manusia, masyarakat mana gitu di situ, mari kita memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah gitu. Sholat istisqa ya, minta hujan ini ya. Kemudian mari perbanyak sedekah, infak gitu. Mungkin karena sedekah itu kita tidak mau atau menahan, kemudian Allah marah atau menahan rezeki kita, hujan kita ya, dan sebelumnya gitu ya. Sedekah, memerintahkan taubat dan macam-macam gitu ya, amalan-amalan yang baik ya. Wal khuruju minal madzalim, mari kita keluar dari perbuatan zalim, aniaya, baik terhadap diri kita, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada anak dan lain sebagainya, atau kepada masyarakat. Keluar dari zalim, kembali kepada takwa. Wa masalihatul a'da, dan mari kita perbaiki musuh-musuh kita, islah lah gitu ya. Kalau kalian semua mempunyai jotaan, kalau bahasa Jawanya itu misalnya perengan ataupun tidak baik dengan tetangga, mari kita perbaiki, mari kita islah. Solihil a'da, ya, memperbaiki musuh, maksudnya itu tadi orang-orang yang mungkin dianggap oleh kita yang tidak baik atau kurang baik hubungannya, mari kita rekatkan gitu. Baik itu tadi mungkin antara keluarga, bapak, anak, istri, ataupun saudara, ataupun masyarakat, tetangga dan seterusnya. Wasyam salasat di ayam, dan puasa di situ 3 hari. Jadi kita misalnya akan dilaksanakan istisqa itu 3 hari yang akan datang. Nah, ini 3 hari ini sebelumnya imam ataupun ya tokoh masyarakat lah mungkin di situ menyampaikan tentang mari kita puasa 3 hari, puasa sunnah untuk mohon hujan kepada Allah. Salasat ayam, 3 hari. Summa yahrujula bihim, kemudian imam keluar bihim beserta kaumnya ataupun masyarakatnya ataupun jamaahnya. Fil yaumir rabi', pada hari yang keempatnya.
mau dilaksanakan istisqa hari Rabu, itu berarti puasanya mulai Ahad atau Minggu, Ahad, Senin, Selasa. Ya, Rabunya nanti dilaksanakan istisqa atau sholat istisqanya. Semacam itu bisa. Jadi hari yang keempat imam keluar bersama jamaah. Fi siyabin bil badlatin atau bidlatin ya, yaitu pada memakai itu dalam keadaan memakai pakaian yang badlatin itu tidak berharga, maksudnya lusuh gitu ya. Jadi sholat istisqa disunatkan untuk memakai pakaian yang tidak baik gitu ya. Beda atau berbeda dengan sholat Idul Fitri gitu apa ya. Idul Fitri memang disarankan untuk memakai pakaian yang bagus itu. Tapi kalau istisqa mohon hujan itu disunahkan atau disarankan untuk memakai pakaian yang ya bukan compang-camping ya pokoknya yang hina, yang tidak bagus gitu ya. Ini disunatkan seperti itu. Badlatin atau bidlatin itu ya. Ini apa namanya? Seperti itu ya, dipakai pakaian yang kurang bagus gitu ya. Wahadin maskurah wa maksurah wazalan mu'jamah sakinatan wa hiya ma yalbisu min siyabin muhinna, itu memakai pakaian yang hina ya, pakaian yang kurang bagus waktu amal ketika melaksanakan sholat itu. Wastiqanah, dan juga khusyuk, tentu istiqanah ay khusyuk, wa tadarru, dan tadarru mendekatkan diri hatinya ya kepada Allah. Kemudian wa yusolli bihim, dan imam itu sholat bihim beserta kaum ataupun jamaahnya ini dengan dilakukan 2 rakaat. Kasolatil aidaini, ini sama seperti tadi ya, ini taknya saja kalian tanda baca fathah ya, demikian juga aidaini dalnya saja yang kalian kasih tanda fathah itu. Ini menunjukkan makna 2 ya. Ini dengan 2 rakaat, kasolatil aidaini seperti sholat 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Summa yaktubu, kemudian si imam itu berkhutbah ba'dahuma, setelah selesai 2 rakaat itu, sholat 2 rakaat itu. Wa yaqulu ridaahu, kemudian atau yuhawwilu ya, ridaahu, dia menyelimpangkan apa namanya, jubahnya atau apa ya, serbannya ya rida dahu. Jadi wa yukatsiru minad du'a, dan memperbanyak doa, wal istighfar, dan doa istighfar ya. Jadi penyelimpahan itu di sini disebutkan khatib ridahu ayat adu yaminahu yasarihi wa alahu asfal. Jadi yang sebelah kanan diselempangkan kepada kiri, dan sebelah kiri selempangkan kepada kanan. Mohon maaf, ini misalnya serban, tapi ini sejadah ya. Kalau serban itu relatif lebih tipis. Nah ini atas ke bawah ya, kemudian kanan ke kiri. Nah gini, ini maksudnya seperti ini. Jadi menyilangkan atau menyelimpangkannya. Nah ini atas ke bawah kan. Itu maksudnya wa yuhawwilu ridahu ya. Wa yakasiru minal doa, dan memperbanyak doa, wal istighfar, dan mohon ampun kepada Allah, istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian si imam itu berdoa sebagaimana doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini ya boleh dipotong ataupun dikurangi, silakan. Ini panjang nih. Intinya ya minta hujan gitu ya. Allahumma ja'alha saqyan rahmatan wala taj'alha saqyan azabin wala muhikkin wala bala'in
wala hadamin wala gharaqin. Allahumma al-tirab wal alqam wa nabatil syajar wa bitunil adwiyah. Ini sampai ini dulu, nanti ya saya potong sisa, panjang sekali ini doanya. Siapa saja ya. Allahumma wahai Allah, ij'alha, mudah-mudahan engkau jadikan ini hujan ini ya, kita minta hujan ini, sedang minta hujan, yaitu sakya rahmatin, yaitu hujan yang memberikan rahmat. Wala taj'alha, dan janganlah engkau jadikan hujan ini sakya azabin, yaitu hujan yang mempunyai azab ataupun siksa atau membawa sengsara. Wala muhikin, dan juga tidak atau bukan hujan yang membinasakan. Wala balain, dan juga bukan hujan yang membawa bala, celaka bala itu ya. Wala hadamin, dan juga bukan hujan yang merusak. Wala gorokin, dan juga gorokin bukan hujan yang menenggelamkan, gorok. Ini doa itu seperti itu. Kemudian kita lanjut, Allahumma wahai Allah, al-tirab, ya, mudah-mudahan hujan ini al-tirab, yaitu membasahi bukit-bukit yang tinggi ya, tirab, wal akami, dan bukit yang rendah. Jadi merata gitulah, baik yang posisi tanah atas maupun yang bawah, tirab maupun akam ya, itu engkau basahi gitu ya bahasanya, seperti itu, engkau sirami ya. Wa manabitis syajari, dan engkau juga siramkan kepada tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon gitu. Wa butunil audiyah, dan juga dasar wadi itu jurang ataupun lembah itu tadi ya, baik atas maupun bawah maupun lembah. Lembah itu cekung ya ke bawah, atau audiyah ya, wadi atau audiyah itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Mungkin sampai ini dulu. Allahumma wahai Allah, hawalaina, mudah-mudahan engkau hindarkan kami dari hujan ini, engkau turunkan yang membahayakan ini maksudnya ya, bukan di kami, wal alaina bukan yang ada di sekeliling kami, tapi yang jauh gitu. Hawalaina wala alaina ya. Ini doa ini macam sedikit lagi ya supaya. Allahumma wahai Allah, askina ghaisan mughisan hani'an mari'an mari'an ya, kemudian sahan aman wadaqan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin. Sampai sini. Allahumma ya Allah, askina, mudah-mudahan engkau sirami kami ya Allah, ghaisan, yaitu ghais hujan ya, mughisan ya, hujan yang menyenangkan lah, ghaisan mughisan ya, ghaisan mughisan. Kemudian hani'an, yang mengenakkan, menyenangkan. Hani'an mari'an, juga yang ya, sama ya, enak, senang. Mari'an, mari'an ini pakai ain, yang sedap. Jadi mari'an ada, hani'an mari'an, mari'an yang sedap. Kemudian sahan, itu yang mari'an sahan ya, yang mengalir. Aman, yang merata atau umum sana merata ya. Kemudian ghadaqan, itu yang lebat ya. Tobakon, yang bertahap ya, tahap. Kemudian mujallalan, yang terang. Daiman, selamanya. Ila yaumiddin, sampai kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Ini sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan ini karena panjang sekali doanya, kita lanjutkan pada nanti yang akan datang. Ya intinya minta hujan yang membawa berkah kebaikan gitu ya. Tapi karena ini kita belajar di sini membaca, kemudian benar dan memahami, ya harus dibaca ini ya, doa-doa yang panjang. Mudah-mudahan masih ada kesempatan kita meneruskan doa ini.
Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.